Tes. Oke. Jadi sebenarnya sudah sekitar 3 hari ya gua gagal rekaman karena jalan di depan rumah gua nggak berhenti ada motor lewat. Jadi video ini bodo amat lah, gua gas aja ya, ada motor lewat gas aja dah. Halo semua, kembali lagi di video baru bersama gua Karel. Di video kali ini gua akan kembali membahas soal Araki Forgot yang sudah beberapa kali kalian tanyakan di kolom komentar video gua. Video ini juga gue bikin karena sudah menang polling sebanyak 2 kali. Jadi kemarin itu gue bikin polling di Discord sama di community tab. Anjay, karena udah ada community tab. Dan di kedua tempat itu gue bikin polling soal konten mana yang kalian ingin gue bikin buat next video. Pilihan pollingnya meliputi ada soal Giorno di part 6 dan bedah opening Stand Proud. Dan hasilnya seperti yang kalian pasti sudah tahu dari judul video ini, dimenangkan oleh pilihan soal di mana Giorno di part 6. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan polling lagi, jangan lupa buat join Discord gua, linknya ada di deskripsi, dan nyalain notifikasi channel ini. Nah, selain itu, meskipun topik utamanya adalah di mana Giorno di part 6, tapi gue akan menjawab beberapa pertanyaan lain yang berkaitan dengan topik ini, yaitu pertama tentu saja di mana Giorno di part 6, kemudian kenapa Pucci tidak membawa Giorno seperti anak-anak dia yang lain, terus kenapa Gold's Experience Requiem tidak membatalkan Universe Reset Made in Heaven, dan terakhir gue juga ingin membantah soal anggapan bahwa Pucci itu menang di part 6. Tapi sebelum itu gue ingin disclaimer dulu bahwa semua penjelasan gue di video ini tidak secara gamblang dijelaskan di manganya. Dan hal tersebut juga lah yang merupakan alasan kenapa topik-topik ini bahkan sampai dipertanyakan. Jadi bantahan gue di video ini merupakan kumpulan teori dan asumsi yang gue buat sendiri. Tapi meskipun penjelasan ini hanya teori, gue bisa menjamin kalau teori gue ini cukup valid untuk kalian terima. Karena setiap kali gue memberikan penjelasan kepada kalian, gue pasti akan selalu memberikan bukti yang mendukung opini gue tersebut dengan cara menyertakan panel-panel yang berkaitan. Jadi penjelasan ini tidak sepenuhnya gue ngarang dari out of nowhere gitu ya. Jadi pasti ada buktinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Mari kita mulai dengan di mana Giorno ketika part 6 berlangsung. Sebagai permulaan ya, mari kita bahas dulu kenapa pertanyaan ini bisa sampai muncul. Kenapa orang-orang ini nanya Giorno ada di mana? Oke, jadi alasan kenapa banyak orang yang menganggap kalau Giorno berada di Florida atau di part 6 adalah karena privilege card atau info karakter milik Rikiel yang mengatakan kalau Giorno mungkin berada di Florida. Pertama, kata mungkin itu sendiri pun sebenarnya sudah cukup untuk menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Tapi gue yakin kalian pasti nggak akan puas dengan jawaban seperti itu. Jadi mari gue jelasin penjelasan yang lain. Oke, jadi pertama memang benar kalau di info karakter milik Rikiel tersebut dituliskan kalau Giorno mungkin berada di part 6. Tapi yang mungkin kalian tidak tahu adalah info karakter tersebut baru dimuat di volume ke-13 manga Stone Ocean. Dan ketika volume tersebut rilis, kejadian di plot tersebut sudah beres dan sudah mulai memasuki arc cerita yang baru. Jadi gini, awalnya tuh info karakter ini dimuat di volume ke-13 dan volume ke-13 itu rilis pada 4 Desember Motor gila berisik banget dah. Jadi info karakter ini dimuat di volume ke-13 Stone Ocean yang rilis pada tanggal 4 Desember 2002. Sedangkan pada tanggal 2 September tahun itu, 2 hari sebelumnya, itu ceritanya sudah memasuki arc baru yaitu Heavyweighter part kelima. Kalau kalian baca itu sebenarnya sudah cukup jauh ya dari kejadian yang ada di info karakter itu. Jadi bisa dibilang kalau Araki ini memang dari awal tidak pernah merencanakan Giorno untuk hadir di part 6. Dan catatan kecil di info karakter milik Rikiel itu tidak lebih dari sekedar catatan saja. Lalu pertanyaan kedua adalah kenapa Giorno tidak tertarik dengan Pucci seperti anak-anak dia yang lain? Pertama, hal ini juga disebutkan di karakter info milik Rikiel yang mengatakan bahwa penjelasan kenapa Giorno tidak tertarik seperti anak-anak dia yang lain adalah sebuah misteri. Tapi tentu saja kita bisa membuat asumsi sendiri mengenai alasannya. Oke, jadi pertama gini ya. Dari tadi gue bilang pertama mulu ya. Oke, gak apa-apa lah, lanjut. Mari kita ketahui dulu kalau sepanjang dia hidup, dia sudah berkelana keliling dunia untuk mencari stand user yang bisa dia jadikan anak buah.
Dan di perjalanannya mengelilingi dunia itu, dia menyempatkan dirinya untuk bermantap-mantap dengan ciwi-ciwi yang ada, sampai pada akhirnya secara tidak langsung atau secara langsung punya anak. Oke, mari kita asumsikan dulu kalau Dio itu pasti punya lebih dari 4 anak. Tidak mungkin cuma Unggallo, Rikiel, Donatello, dan Giorno doang. Lalu yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang tertarik oleh gravitasi Pucci hanya 3 orang ini? Oke, jadi gini teorinya. Jadi mereka bertiga ini sama-sama memiliki kehidupan yang buruk, sehingga pastinya akan sangat mudah bagi mereka dimanipulasi oleh Pucci. Contohnya saja Rikiel memiliki gangguan pada matanya yang membuat orang-orang di sekitarnya mengucilkannya. Lalu kemudian ada Donatello yang mengalami KDRT, lalu dia kabur dari rumah, kemudian dipenjara pada usia 13 tahun atas kesalahan yang tidak dia perbuat. Dan ketika terbukti tidak bersalah pun, pikiran dan tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk bergerak. Kemudian ada Unggallo yang sudah merupakan paket komplit dari segala beban masyarakat yang mungkin ada. Pertama dia orangnya bajingan, terus pecandu narkoba, kriminal, ya pokoknya udah orang rusak aja lah hidupnya. Nah, dengan latar belakang yang rusak seperti itu, mereka bertiga pastinya akan menjadi sangat mudah untuk termanipulasi dan menjadi pelayan Pucci dengan sukarela. Beda halnya dengan Giorno yang di usia 15 tahun pun sudah jadi bos mafia Itali. Lu pada 15 tahun ngapain, Bro? Jadi, meskipun Giorno memang ada di Florida pun, pada saat itu pasti kecil kemungkinannya dia akan terpengaruh oleh Pucci. Nah, selain itu, menurut gua alasan kenapa keberadaan Giorno ini sangat dipertanyakan pasti adalah karena Gold Experience Requiem. Karena banyak yang menganggap kalau kemampuan Gold Experience Requiem ini yang bisa mengembalikan segalanya ke Zero harusnya mampu untuk membatalkan universe reset yang dilakukan oleh Pucci. Hal ini mungkin benar, tapi hal tersebut akan membuat kita banyak berasumsi tentang kemampuan Gold Experience Requiem yang sebenarnya. Karena simpelnya, kemampuan GER ini tidak memiliki penjelasan secara lengkap, sehingga satu-satunya patokan yang bisa kita pakai untuk mengetahui alasan kenapa GER ini tidak aktif ketika Pucci mereset universe adalah pertarungannya melawan King Crimson milik Diavolo. Di pertarungan melawan Diavolo, Gold Experience Requiem hanya aktif ketika Diavolo mencoba untuk menyerang Giorno secara langsung. Menyerang secara langsung adalah kata kuncinya. Ketika Pucci mereset universe, Made in Heaven atau Pucci tidak secara langsung menyerang Giorno. Atau mungkin Pucci itu sendiri pun bahkan tidak tahu kalau Giorno itu siapa dan ada di sana. Sehingga hal tersebut tidak akan membuat Gold Experience Requiem aktif, karena baginya efek Made in Heaven hanyalah seperti bencana alam pada umumnya yang tidak secara langsung menyerang Giorno, sehingga kekuatan Reverse to Zero tidak dapat digunakan. Lagi pula, jika karakter sekuat Giorno muncul kembali di part 6 sebagai penyelamat lagi, maka menurut gue ceritanya akan menjadi sangat ampas. Karena apabila hal itu beneran terjadi, maka semua tindakan dan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Jolin kawan-kawan akan menjadi sia-sia, karena semua perhatian akan tertuju ke Giorno yang sangat OP ini, yang tentu saja akan berdampak buruk bagi plot ceritanya, dan Araki tidak akan berkembang sebagai seorang penulis. Coba deh kalian bayangin kalau Giorno memang muncul di part 6 dan jadi penyelamat di situ, dan universe tidak jadi di reset. Kalau hal itu memang bakal terjadi, maka kemungkinan part 6 tidak akan jadi ending bagi keseluruhan universe awal serial JoJo ini, yang membuat part 7 mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Mungkin part 7 nanti bakal jadi anaknya Giorno, mungkin akan jadi anaknya Jolin, yang intinya tidak akan sebagus sekarang. Karena di bagian akhir Stone Ocean, Araki pernah mengatakan kalau part 6 ini merupakan puncak kreativitasnya, dan dia simpelnya memang sudah tidak punya ide lagi untuk melanjutkan cerita JoJo ini dari situ. Dan itulah yang membuat dia berpikir untuk mengulang ceritanya dari awal lagi melalui Steel Ball Run. Dan seperti yang kita tahu, part 7 atau Steel Ball Run merupakan salah satu part terbaik dari serial ini. Kemudian gue juga ingin membantah soal anggapan bahwa Pucci ini menang di part 6 dengan lahirnya universe yang baru. Anggapan ini merupakan anggapan yang sangat terhadap tujuan Pucci, karena tujuan Pucci bukanlah sekedar untuk mengatur alam semesta gitu doang. Mengatur alam semesta set udah gitu doang. Bukan itu tujuan Pucci. Astaga motor cok. Tujuan Pucci adalah untuk mencapai gagasannya soal Heaven. Dan seperti yang kita tahu, Pucci gagal mencapai tujuannya tersebut, dan universe yang baru yang tercipta tidak memiliki pengaruh dari dia ataupun Pucci lagi, sehingga gagasan soal Heaven tidak tercapai. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini.
cukup singkat ya. Jadi kalau kalian suka langsung saja subscribe dan di like, dan jangan lupa juga untuk join Discord ya, karena gue di situ bisa kalian langsung nanya, bisa langsung ngobrol sama gue, jadi kita bisa lebih akrab ya kan. Dan kalau misalnya kalian join Discord, bakal ada kemungkinan kalau kalian bisa nongol di video, karena kalau kalian nggak sadar ya, di video yang kemarin itu yang soal takdir itu tuh gue masukin audio dari salah satu moderator Discord gue. Kalau kalian sadar audionya yang mana, komen aja di bawah. Oke, sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya.